Dan saya dari Levita Lepekar. Di sini kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu konsep bela negara. Bela negara sendiri adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dari petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan ekstensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresif dari pihak yang mengancam keberadaan suatu negara. Sementara secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya serta beberapa aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Bela negara juga adalah suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi kecintaan pada tanah air Indonesia. Bela negara wajib dilakukan setiap warga negara, disertai adanya kesadaran bangsa dan bernegara Indonesia. Shalom, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu landasan yuridis dan dasar bela negara. Yang pertama, landasan yuridis. Dalam penyelenggaraan bela negara dan pendidikan kesadaran bela negara diperlakukan dasar-dasar hukum sebagai landasan yuridis, sebagai pedoman dan titik tolak penyelenggaraannya. Dasar-dasar hukum tersebut adalah bela negara, pendidikan bela negara. Yang kedua, dasar bela negara. Di dalam proses pembelaan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari bela negara. Yang pertama, tujuan dari bela negara. Kita sebagai warga negara yang baik, bela negara memiliki tujuan yang perlu kita pahami. Yang pertama, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Dan yang kelima, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kedua, fungsi dari bela negara. Selain tujuan, penting bagi kita setiap warga negara untuk mengetahui fungsi dari bela negara. Yang pertama, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, merupakan panggilan sejarah. Dan yang keempat, menjaga keutuhan wilayah negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh konsep bela negara. Ada beberapa contoh konsep bela negara. Yang pertama, adanya kesadaran dalam diri untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk kita para pelajar, kita bisa mewujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Dan yang ketiga, patuh terhadap hukum dan taat terhadap hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela negara.